Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Gardana dengan NIM 241193-2009. Saya dari kelompok 33C, Praktikan Tugas Proyek Statistika Industri 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengolahan data mengenai estimasi dan uji hipotesis proporsi tunggal. Dengan rumusan masalah, bagaimana estimasi proporsi dan uji hipotesis responden yang melakukan pembayaran dengan metode COD. Baik, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengelompokkan datanya dulu. Seperti yang tertera di layar, eh, terdapat data metode pembayaran yang dilakukan oleh responden. Dengan metode pembayaran COD itu dilambangkan dengan angka 1, dan metode pembayaran non-COD itu dilambangkan dengan angka 0. Setelah kita kelompokkan datanya, barulah kita bisa menentukan estimasinya. Dengan parameter alfa 5%, alfa per 2-nya itu 0,025, Z alfa per 2 1,96, dengan X sama dengan 43. X ini adalah responden yang melakukan pembayaran dengan metode COD. Dan N adalah jumlah seluruh respondennya yaitu 56 dengan P-topi 0,7679 dan Q-topi 0,2321. Nah, untuk menentukan batas bawah dan batas atas dari estimasi parameternya, kita menggunakan rumus tersebut, yaitu P-topi dikurang Z alfa per 2 akar P-topi kali Q-topi per N. Dan untuk batas atasnya hanya ditukar tanda saja yang dari negatif menjadi positif. Sehingga didapatkan batas bawahnya 0,7531 dan batas atasnya 0,7826, sehingga estimasinya berada di 0,7531 sampai dengan 0,7826. Setelah menentukan estimasi tersebut, kita harus menentukan uji hipotesisnya. Dengan hipotesis awal, apakah proporsi pengguna belanja online dengan metode COD lebih besar dari 0,7826 atau lebih besar dari batas atasnya? Parameternya adalah H0 P sama dengan 0,7826, H1P besar dari 0,7826, dengan alfa 5%, P topi 0,7679, Q topi 0,2321, X sama dengan 43, N sama dengan 56, Z tabelnya 1,64, dan Z hitungnya min 0,268. Nah, Z hitung ini kita dapatkan dari rumus ini, yaitu Z hitung sama dengan P topi dikurang P per akar P dikali Q per N. Sehingga didapatkan nilainya adalah minus 0,268. Baik, setelah nilai parameter uji hipotesis ini kita dapatkan, barulah kita bisa menentukan keputusan dan kesimpulan yang akan diambil. Dengan daerah kritisnya itu adalah tolak H0 jika Z hitungnya itu lebih besar dari Z tabel. Nah, sedangkan dari perhitungan yang telah kita dapatkan, keputusannya itu adalah Z hitung kita itu lebih kecil dari Z tabel. Min 0,26 itu lebih kecil dari 1,64 sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0. Untuk kesimpulannya adalah tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi pengguna belanja online dengan metode pembayaran COD besar dari 0,7826. Baik, langkah selanjutnya setelah kita menentukan keputusan dan kesimpulannya, yaitu bisa kita buat grafik hipotesisnya. Baik, berikut adalah tampilan dari grafik uji hipotesis proporsi tunggal. Dengan daerah yang warna merah ini adalah daerah tolak H0, dan daerah hijau ini adalah daerah penerimaan H0 atau daerah gagal tolak H0. Karena keputusan yang kita dapatkan itu adalah gagal tolak H0, maka garisnya itu terdapat di garis yang hijau ini atau di daerah gagal tolak H0. Baik, mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai estimasi dan juga uji hipotesis proporsi tunggal ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.